warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita haturkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, pada saat ini, dan pada detik ini pula kita masih bisa merasakan kenikmatan yang begitu banyak, sehingga kita masih bisa merasakan lezatnya beribadah, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan, minum, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Namun kaum muslimin, jikalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, adalah sebuah hal yang mustahil untuk dilakukan, karena Allah pun berfirman dalam Quran surat An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kaum muslimin, Rasulullah juga menjelaskan dalam hadisnya tentang 4 hal yang mana kaki seorang hamba tidak akan berpindah kecuali ditanya tentang 4 hal tersebut. Yang pertama adalah ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya. Kemudian umurnya, bagaimana ia menghabiskannya. Kemudian hartanya, bagaimana ia habiskan dan ia nafkahkan. Dan yang terakhir adalah badannya, bagaimana ia usahakan dalam hal-hal yang ketaatan, dalam kebaikan. 4 hal ini akan ditanya ketika kita kelak di akhirat. Dan juga semua kenikmatan yang telah kita rasakan, yang telah kita dapatkan, itu semua juga akan ditanya ketika kita kelak di akhirat. Maka dari itu kaum muslimin, hendaklah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita gunakan dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang ketaatan. Jangan kita salahkan kenikmatan tersebut kita gunakan dalam keburukan, dalam kemaksiatan. Kaum muslimin, di antara kenikmatan yang begitu banyak, ada 2 nikmat yang mayoritas kita kaum muslimin, di antara kenikmatan Allah yang begitu banyak, ada 2 kenikmatan yang manusia sering lalai darinya, yaitulah nikmat sehat dan nikmat waktu kosong. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, ni'matani maqbubun fihima kasirum minan nas. 2 nikmat yang manusia sering lalai darinya, yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu kosong. Kenapa nikmat kesehatan begitu banyak di antara kita yang lalai? Karena nikmat kesehatan adalah nikmat yang sangat besar. Jikalau kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal. Nah, mungkin ketika kita sehat, kita sering melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, yang mana di luar sana ada orang yang sedang sakit, itu ingin melakukan ketaatan, ingin beribadah, tapi kita yang sehat malah tidak menggunakan nikmat tersebut dengan sebaik mungkin. Kemudian nikmat waktu kosong. Nah, Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu ibarat sebilah pedang, illam taqta'hu qata'ak. Jikalau kalian tidak bisa menggunakannya untuk memotong, maka
pisau itu atau pedang itu akan memotong kalian. Ini adalah perumpamaan dari Umar tentang pentingnya kita menggunakan waktu, karena waktu itu ibarat dua mata pisau, yang mana jikalau kita gunakan kebaikan maka akan baik pula perbuatan kita, dan sebaliknya jikalau kita gunakan waktu itu dalam keburukan maka seterusnya akan menjadi buruk waktu kita atau amalan kita. Maka dari itu kaum muslimin, dengan momentum bulan Ramadan ini hendaknya kita maksimalkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Kita lakukan ibadah kita laksanakan ibadah-ibadah yang mungkin sulit kita lakukan. Kita gencarkan lagi sholat kita, tilawah kita, sedekah kita, sehingga ketika Ramadan telah selesai kita menjadi pribadi yang lebih baik. Syukron ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.